Ketua MUI Bidang Dakwah, meski hanya konten akan ditindak lanjut. Meskipun Anda sudah mengklarifikasi, tindakan-tindakan Anda itu sudah tidak dapat ditoleransi. Kebablasan. Disclaimer, the material in this video has been created for education and entertainment purpose only. Oh, jadi materi yang ada di video ini katanya dibuat hanya untuk edukasi dan hiburan saja. Endulmu itu. Dan di sini dia ingin mengkelabuhi masyarakat umum atau masyarakat awam dengan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Kalau mungkin pengen saya berhenti, saya pun akan berhenti. Saya tidak akan saya tampilkan di YouTube lagi, tidak apa-apa. Kalau itu hanya membuat kegaduhan saja seperti itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya si Biang Kerok pembuat video settingan yang dimana dia membuat video settingan yang benar-benar melecehkan simbol-simbol agama, melecehkan simbol-simbol ajaran Islam, yaitu dimana dia menggunakan cadar. Ada orang-orang yang dia suruh untuk menggunakan cadar, menggunakan sorban, menggunakan titel-titel kiai, lalu di situ dibuat adegan yang tidak senonoh. Peluk-pelukan, cium-ciuman, raba-rabaan, yang dimana katanya itu adalah aliran sesat yang dari Wahabi. Selain dia membuat konten settingan, di konten settingan itu dia berusaha untuk memfitnah kelompok-kelompok orang yang dituduh-tuduh Wahabi. Saya juga dituduh Wahabi. Di sini orang yang sejatinya paham arti kebenaran pasti menganggap konten dari si Udin ini sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, baik dari segi hukum negara maksudnya ya, bukan dari coba hukum syariat. Dan di sini kalau kita melihat dari kedua hukum ini, semuanya melanggar, yang dimana mereka menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan viral, untuk kepentingan-kepentingan uang, untuk kepentingan-kepentingan popularitas dan lain sebagainya. Agama itu bukan agama dijunjung tinggi agar dia mendapatkan marwah Islam yang sejati, tidak. Tetapi dia melecehkan ajaran agama itu tersendiri. Dia yang nyuruh dan dia berperan seolah-olah dia pahlawan. Tidak. Ente di situ malah sebagai orang yang jelas-jelas membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dilihat dari segi hukum, tentunya MUI tidak akan membiarkan begitu saja meskipun dia mengklarifikasi. Dulu ketika saya menelpon salah satu temannya si Udin ini, dan saya tidak mau menyebutkan nama, ketika saya ngobrol panjang lebar dengan dia itu bercerita kepada saya bahwa membuat konten itu murni semuanya settingan. Settingan begini, begitu, dan ujung-ujungnya katanya dia itu hanya berbagi rezeki dengan karyawan-karyawannya. Pelaku-pelaku aktornya itu dibayar 100, 200, 300 atau berapalah itu, mereka itu katanya memberikan lapangan pekerjaan dengan konten-konten settingan itu. Kenapa tindakan ini perlu ditindak tegas? Meskipun klarifikasi sudah dilakukan oleh si Udin, tetapi pada kenyataannya pengikut-pengikut dia masih percaya. Kenapa masih percaya? Coba kita baca seperti apa komen-komen mereka ini. Gus Samsudin. Kita lihat channelnya teman-teman. Dia diklarifikasinya tidak mengaku sakti ya, hanya karena netizennya saja yang fanatik katanya. Sekali lagi saya sampaikan untuk siapapun yang bertanya bahwa saya hanya tukang settingan, saya hanya bikin hiburan, saya tidak sakti, saya tidak hebat, semua video saya hanya hiburan. Begitu. Tetapi di sini kalau kita melihat dari segi thumbnail ya, dari segi tampilan dari channel YouTube-nya, di sini dia menyatakan bahwa komunitasnya atau tempatnya itu sebagai ponpes, pondok pesantren. Kalau Anda sudah menyatakan itu adalah pondok pesantren, pastinya tidak layak seorang pengasuh pondok pesantren melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Membuat video-video yang sedemikian rupa. Ya, ponpes katanya, ponpes Nuswantoro, Pondok Pesantren Salaf Nurusi Syifa Nusantara, Mbah Den Sariden. Dan apa di sini di bawahnya? Konsultasi, pengobatan alternatif dan rukyah rumah. Apa maksudnya rukyah rumah? Rumah di rukyah begitu. Barangkali ada jinnya. Begitu maksudnya. Di sini sudah memberikan kejelasan bahwa Anda itu membranding diri Anda sebagai tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, orang yang bisa rukyah, orang yang bisa pengobatan, orang yang paham psikologi dan lain sebagainya. Sampai-sampai mencantumkan beberapa nomor dan aduh, ya Allah, pondok pesantren apa katanya? Pondok pesantren Salaf Nuswantoro Syifa. Pembelian aksesoris. Pembelian aksesoris ini untuk apa?
Banyak orang-orang seperti siapa dulu, Awawan. Awawan kalau kalian masih ingat, dukun-dukun sakti yang bisa ngidupin orang mati itu katanya. Dia juga jualan aksesoris. Aksesorisnya apa? Tasbih, keris, dan lain sebagainya. Yang dimana katanya itu bisa jadi jimat. Ya. Disclaimer, the material in this video has been created for education and entertainment purpose only. Oh. Jadi materi yang ada di video ini katanya dibuat hanya untuk edukasi dan hiburan saja. The story is just a fictional tuh. Jadi konten-konten yang ada di channel dia itu hanya fiksi. Dan di sini dia ingin mengkelabuhi masyarakat umum atau masyarakat awam dengan menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Allah. Coba kita lihat di bawahnya. Tayangan ini mengandung edukasi untuk masyarakat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya tuh. Tidak ada di sini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada di sini dia menyatakan bahwa konten ini hanya fiksi, seperti yang dikatakan di sini. This story is just a fictional one. Allah, betapa bahlulnya orang ini. Kalau kita melihat orang seperti ini dengan bebasnya membuat konten ini, masih ada konten-kontennya. Ki Gobang, dukun santet, dukun pelet, apa ini? Ya Allah, saya tidak akan nonton konten-konten seperti ini. Karena apa? Membodohi umat. Kiai Fahmi. Nah, ini Kiai Fahmi yang katanya orang dukun Wahabi. Orang Wahabi jadi dukun. Mulai kapan orang Salafi yang dituduh-tuduh Wahabi ini menjadi dukun? Sampai kiamat pun kalian mencari orang-orang Wahabi yang menjadi dukun tidak akan ketemu. Gak akan ketemu. Karena apa? Mereka anti klinik. Mereka anti khurafat. Mereka anti mistis-mistis. Bukan mereka tidak percaya sihir. Mereka percaya sihir tetapi mereka tidak takut terhadap sihir. Coba kita baca komentar-komentar para muhibbinnya Udin ini ya. Kalau di sini ada dari MUI ya. MUI ini Kiai Khalil Nafis ya teman-teman. Heboh aliran sesat izinkan jemaah tukar pasangan. Ketua MUI Bidang Dakwah, meski hanya konten akan ditindak lanjut. Meskipun Anda sudah mengklarifikasi, tindakan-tindakan Anda itu sudah tidak dapat ditoleransi. Kebablasan. Karena apa? Dampaknya seperti ini. Nih kalau kalian lihat ini. Kalau mengikuti video Gus Samsudin, jangan cuma sebagian. Maaf bro, kalau mau ngonten, jangan menjelekkan Gus Samsudin. Justru Gus Samsudin yang lagi menyamar untuk mengungkap ajaran aliran sesat, jangan asal ngomong. Tuh, dianggap beneran kontennya. Apa karena apa namanya tuh? Dikasih bahasa Inggris sama si Udin. Akhirnya mereka tidak baca setiap disclaimer yang dipaparkan. Ayo bantu berantas aliran kiai ini. Kiai yang memusuhi Gus Samsudin. Dan di video ini Gus Samsudin dan muridnya lagi nyamar jual madu di tempat ruqyah Kiai Fahmi yang didukung Ki Baron dan Mbah Jan. Apa ini? Mereka aliran Wahabi. Allah. Mulai kapan Wahabi ada dukun? Ya, mulai kapan di Wahabi itu ada dukun? Ya, ini dampak orang yang percaya klinik-klinik lalu membuat konten bodoh. Lihat video utuhnya dan sebelumnya kalau ada channel yang menjelekkan Ponpes Mbah Din, bisa jadi itu aliran mereka. Allah, bahkan sampai diracun Mbah Din sama Mbah Jan. Jangan mudah percaya opini sebelum melihat video utuhnya, bisa fitnah sesat dajjal. Tuh, orang yang jelas-jelas meluruskan si Udin itu malah dituduh dajjal. Sebagaimanapun ente mau klarifikasi Din, konten-konten ente itu sudah membodohi umat. Memang benar kesalahan tidak sepenuhnya datang dari si Udin. Tetapi apa? Kesalahan ini juga timbul dari jemaah yang nonton. Kalian yang nonton video itu, yang percaya, kalian yang lebih parah dari Udin. Dukun, kenapa dijuluki orang pinter? Karena yang datang ke sana hanya orang-orang tolol. Yang datang kepada dukun hanya orang-orang tolol. Ya, si Udin dobol. Ya, dan kalian yang nonton itu korban dobol kalian. Allah. Ini nih komentar yang paling lucu ini. Gus Samsudin itu ngejar para dukun Wahabi itu, Pak. Kalau kamu gak lihat dari awalnya, kamu bisa tahu Pak Dodol. Kalau mau posting itu lihat video aslinya. Ini Gus Samsudin membasmi dukun yang mengaku Wahabi, Pak. Kalau kamu gak ngerti, jangan nyocot dulu, Pak. Pak Cocot aku itu tetangganya. Nonton dulu dari awal. Jadi kamu lihat dari awal, Pak Dodol. Ya Allah. Ya. Apa gak minus? Kalau menurut saya IQ-nya minus ini ya. Ini nih yang bilang Dodol nih. Allah. Betapa banyaknya masyarakat di Indonesia ini yang jadi dodol akibat si Udin. IQ-nya sudah minim, tambah diperminim sama Udin. Ya Allah, Udin, kapan kamu itu taubatnya?
Ya, kapan taubatnya? Jadi semoga pihak kepolisian bisa menindaklanjut ini ya, tindakan si Udin ini, dan pihak MUI juga bisa memberikan arahan bagaimana agar kita itu membuat konten yang mengedukasi, benar-benar mengedukasi, bukan konten settingan. Dukun-dukun adu tenaga dalam itu bukan cuma sekedar settingan, itu pembodohan. Jadi nanti ada orang percaya dengan dukun-dukun seperti itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, orang mental-mentalan. Itu dobol namanya. Ya, tidak akan ada ilmu-ilmu seperti itu. Kalau memanglah ada, Nabi Muhammad sudah menggunakannya di medan perang. Dan tidak akan ada pasukan mujahidin muslim pada era keemasan Islam yang wafat atau syahid di medan perang. Pakai akal. Ya, pakai akal.